Oke, selamat pagi anak-anak. Kita ke pembahasan soal TO Bahasa Indonesia ya. Eh, yang pertama itu anak-anak mencari gagasan pokok dari sebuah paragraf. Nah, itu kuncinya adalah anak-anak harus membaca dengan intensif ya, membaca dengan sungguh-sungguh agar dapat menemukan apa yang dicari. Nah, misalnya dalam soal berikut ini gagasan pokok paragraf pertama adalah, nah anak-anak harus membaca dengan teliti dengan saksama untuk paragraf 1. Nah, dari paragraf pertama ini ditemukan gagasan pokoknya adalah dasar diterapkannya pemadaman bergilir. Mengapa seperti itu? Karena dari kalimat pertama itu merupakan kalimat penjelas ya. Kemudian di bagian kalimat akhir paragraf pertama itu ada kata akhirnya. Nah, itu di situ merupakan kesimpulannya dan merupakan gagasan pokoknya. Jadi ya, dasar diterapkannya pemadaman bergilir. Jadi syaratnya anak-anak harus membaca yang teliti ya, meningkatkan literasinya. Itu untuk gagasan pokok. Kemudian yang kedua, berikut ini yang bukan dampak menghemat energi listrik bagi orang lain adalah, nah, dalam bacaan tentunya anak-anak akan bisa menyimpulkan atau mendapatkan informasi. Nah, di sini kata kuncinya adalah dampak menghemat energi listrik bagi orang lain ya, bagi orang lain. Jadi dampak yang untuk orang lain. Nah, dampak yang untuk orang lain, kemudian yang bukan ya. Berarti kalau membantu daerah lain dalam memenuhi kebutuhan energi listrik, ya, karena daerah lain berarti yang lain ya. Energi listrik bisa disalurkan ke daerah yang belum mendapatkan energi listrik, itu berarti untuk dampak orang lain ya. Kemudian listrik dapat disalurkan ke daerah lain, itu masih dampak bagi orang lain ya. Nah, menghemat biaya pemakaian energi listrik sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya, itu adalah dampak untuk kita jika kita menghemat energi listrik ya. Jadi paham ya. Kemudian soal berikutnya, berdasarkan letak kalimat utamanya paragraf kedua merupakan jenis paragraf. Kita lihat ya, paragraf yang kedua ini ada 2 kalimat ya. Yang pertama, banyak cara yang dapat dilakukan untuk membantu pemerintah dalam menghemat energi listrik. Kemudian kalimat berikutnya adalah misalnya. Nah, misalnya ini merupakan pendukung, merupakan gagasan pendukung atau kalimat pengembang atau penjelas. Maka yang menjadi gagasan pokoknya adalah kalimat yang pertama ya. Nah, itu ya, paham ya? Nah, karena yang merupakan gagasan pokoknya itu adalah gagasan utamanya adalah di kalimat yang pertama atau di awal paragraf, maka paragraf tersebut berjenis deduktif ya. Kan ada jenis paragraf deduktif, induktif berdasarkan letak kalimat utamanya ya. Paragraf kedua, letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, kemudian kita ke literasi berikutnya ya. Bahasa Indonesia itu harus banyak membaca ya. Pemahaman bacaan atau informasi. Nah, pertanyaan yang kedua, kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf di atas. Ya, paragrafnya ini tentang literasi ya. Nah, anak-anak harus membaca yang teliti, maka nanti anak-anak bisa menjawab dengan benar ya. Nah, di sini ditemukan pertanyaan yang sesuai dengan paragraf adalah mengapa kegiatan literasi perlu digalakkan. Ini di kalimat awal, setiap sekolah menggalakkan gerakan literasi dengan beberapa kegiatan, salah satunya, nah ini kalimat penjelasnya. Nah, dengan baca pengetahuan dan wawasan siswa semakin luas. Nah, itu mengapa kegiatan literasi perlu digalakkan. Nah, berarti itu yang sesuai ya, pertanyaan yang mengapa kegiatan literasi perlu digalakkan. Jika di mana kita dapat meminjam buku literasi, nah ini tidak ada di bacaan ya. Kemudian siapa yang mengusulkan kegiatan literasi? Dalam bacaan juga tidak ada. Berapa buku literasi yang dapat kita baca dalam sehari? Dalam bacaan juga informasinya tidak ada. Jadi yang benar adalah yang mengapa kegiatan literasi perlu digalakkan. Nah, kemudian kalimat berikutnya,
Pertama ya harus membaca paragraf dengan seksama ya. Kemudian anak-anak bisa menemukan ide pokok ya. Ide pokoknya adalah udara sebagai sumber kehidupan makhluk hidup. Di sini ada kata oleh karena itu. Ya, ini mengacu kepada ide pokoknya apa ya. Udara merupakan salah satu ya sumber kehidupan makhluk hidup di bumi. Ya, ini kalimat utamanya. Kemudian gagasan ide pokoknya ya itu adalah udara sebagai sumber kehidupan makhluk hidup. Ya, nah sekarang ke kata kunci. Tentunya anak-anak ingat dengan kata kunci ya. Kata kunci itu adalah kata yang penting, yang istimewa ya, kata yang mencolok dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah judul ya. Nah, kata kunci pada iklan ini ya, ini di sini ada kata protokol kesehatan. Kemudian ada pandemi, ada 5M. Mengapa 5M ini merupakan kata kunci? Karena di sini dijelaskan ya 5M itu apa saja. Nah, ya. Nah, jadi itu kata kuncinya adalah protokol kesehatan, pandemi, dan 5M. Oke, paham ya? Kemudian ada pernyataan-pernyataan. Nah, pernyataan-pernyataan yang bukan ciri-ciri iklan itu terdapat pada kalimat yang nomor 3 ya. Jadi ciri-ciri iklan itu disajikan dengan bahasa yang komunikatif dan menarik ya. Kemudian menggunakan kalimat persuasif. Apa artinya persuasif? Persuasif itu berarti ajakan, mengajak ya. Kemudian menggunakan kalimat yang singkat, jelas dan mudah dipahami. Nah, yang nomor 3 ini warna gambar yang menarik perhatian. Nah, yang bukan ciri-ciri bahasa ya. Kata kuncinya adalah bahasa ya, bahasa iklan. Ya, bahasa iklan ciri-cirinya. Nah, di sini berarti mengacu kepada bahasanya bukan kepada gambarnya. Ya, kalau bahasa itu berarti ada kata bahasa yang komunikatif, kemudian kalimat persuasif, kalimat yang singkat, padat dan jelas dan mudah dipahami. Itu berarti tentang bahasa. Yang bukan tentang bahasa berarti adalah warna gambar yang menarik perhatian. Paham ya? Dia anak-anak harus lebih memahami lagi ya, agar nanti ke depannya jika ada soal berikutnya anak-anak sudah lebih terbiasa dan sudah bisa mengerjakan dengan mudah. Nah, berikutnya ini juga tentang teks ya, teks proklamasi kemerdekaan, penyusunan teks proklamasi kemerdekaan judulnya ya. Nah, informasi penting yang dapat ditemukan menggunakan kalimat tanya siapa saja tokoh yang ikut menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Nah, siapa saja? Di sini tentunya kalau anak-anak membaca dengan teliti pasti bisa menjawab ya. Siapa saja? Yaitu Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Itu adalah tokoh yang ikut menyusun teks proklamasi. Di situ ada Sayuti Melik ditemani BM Diah, itu bukan ya. Jadi Sayuti Melik itu hanya mengetik ya, juru ketiknya, kemudian BM Diah itu yang menemani, kemudian menemukan teks proklamasi yang telah dibuang di kotak sampah. Nah itu ya, jadi penyusunnya adalah Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Nah berikut ini adalah pantun. Anak-anak sudah belajar pantun di kelas 5 ya. Apa itu pantun? Nah, anak-anak tentunya sudah belajar pantun. Pernah ya mendengar pantun ya? Sudah pernah? Oke. Apa itu pantun? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang berbentuk bait ya. Setiap bait terdiri atas 4 baris atau 4 larik dengan saja A B A B. Ya, itulah pantun, ciri-ciri pantun. Nah, baris pertama itu berupa sampiran. Baris pertama dan kedua itu berupa sampiran. Kemudian baris ketiga dan keempat itu merupakan isinya. Coba kita lihat. Pergi ke dapur bertemu tikus, tak sengaja piring terlempar. Nah, itu namanya sampirannya ya. Kemudian isinya blank 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 blank, haruslah kita tekun belajar. Nah, itu isinya. Nah, bagian yang titik-titik, yang rumpang, yang lebih tepat yang mana? Coba ya, isi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada pantun adalah
Jika ingin nilai bagus, haruslah kita tekun belajar. Itu yang paling tepat ya. Jadi di sini ABAB ya. Jadi sudah paham ya tentang ABAB ya. Jadi kalimat pertama itu akhirnya diakhiri dengan sajak A-nya sama dari baris yang pertama dan ketiga itu sama, berarti A. Kemudian baris yang kedua dan keempat itu sama, berarti itu B. Maka sajaknya ABAB ya, itu tentang pantun. Kemudian kalimat acak. Nah, menyusun kalimat acak agar menjadi paragraf yang padu. Tentunya anak-anak ya harus teliti ya, mengidentifikasi, menganalisis mana kalimat yang pertama, mana yang kalimat berikutnya dan berikutnya ya. Nah, urutan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf yang padu adalah 4, 2, 3, 1, 5 ya. Nanti bisa dilihat lagi, dipahami lagi ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tentang antonim. Apa itu antonim? Antonim adalah kata yang memiliki arti yang berlawanan atau lawan kata ya. Di sini ada kalimat surya terbit di balik gunung dengan warna keemasan. Nah, antonim dari kata terbit. Jadi lawan katanya dari kata terbit adalah terbenam. Kalau sinonim itu berarti persamaan kata. Ya, sinonim itu bersamaan kata, misalnya riang sama dengan gembira, sama dengan bahagia ya. Tapi kalau antonim itu lawan katanya, misalnya gembira lawan katanya sedih, seperti itu ya. Jadi antonimnya gembira adalah sedih, misalnya seperti itu ya. Oke, berikutnya ini masih tentang kalimat ya, berarti anak-anak memang harus banyak membaca dengan teliti, dengan intensif ya saat mengerjakan soal ya yang berhubungan dengan bacaan. Kalimat tanya yang tepat untuk kalimat nomor 2. Kita lihat nomor 2. Namun untuk menghindari pertikaian dengan tentara Jepang, tempat pembacaan proklamasi dipindahkan. Nah, kalimat yang tepat yang mana? Untuk menghindari berarti menggunakan mengapa ya. Mengapa pembacaan teks proklamasi dipindahkan dari rencana awal? Ini alasannya untuk menghindari, itu tadi ya alasannya. Di pertanyaannya mengapa? Itu berarti menanyakan alasan. Kalau kapan menanyakan waktu, di mana menanyakan tempat, siapa menanyakan orang yang melakukan. Ya, paham dengan kalimat tanya ya? Oke. Berikutnya bentuk kalimat efektif. Nah, bentuk kalimat efektif. Anak-anak kembali belajar tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang menunjukkan di mana proses penyampaian dan penerimaan berlangsung sempurna. Jadi kalimatnya sempurna ya. Tujuannya agar apa yang disampaikan pembicara atau penulis tergambar dengan lengkap. Jadi dalam kalimat efektif terdiri dari subjek, predikat, objek, dan biasanya ditambahkan keterangan ya. Nah, kalimat efektif biasanya digunakan dalam teks ilmiah seperti laporan penelitian, disertasi, makalah, dan lainnya. Apa ciri-ciri kalimat efektif? Ciri-cirinya adalah kelogisan kalimat. Logis itu berarti tidak bermakna ganda ya. Jelas kalimatnya. Kemudian selain kelogisan, kesepadanan struktur. Jadi kalimatnya lengkap, memiliki unsur-unsur minimal subjek dan predikat. Ya. Kemudian preposisi atau kata depan tidak boleh diletakkan sebelum subjek. Nah, kemudian kesejajaran. Kalimat efektif harus berimbuhan paralel dan konsisten. Ya. Jadi konsisten imbuhannya. Kemudian hemat kata. Jadi singkat, tidak bertele-tele dan tidak mengurangi maknanya. Ya, kemudian ketegasan makna. Nah, dari kalimat-kalimat, ada 4 kalimat ini, bentuk kalimat efektifnya ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4. 1. Siswa-siswi serta sedang mengerjakan soal latihan ujian. Nah ya, siswa-siswi ini subjek, sedang mengerjakan ini
predikat, soal latihan ujian ini adalah objeknya. Ya. Kemudian yang keempat, seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Seluruh peserta ujian ya diharapkan hadir tepat waktu. Nah, ini subjek dan predikat. Seluruh peserta ujian ini merupakan subjek. Diharapkan hadir tepat waktu ini merupakan predikat. Jadi kalimat efektif minimal mempunyai subjek dan predikat. Kita lihat kalau yang nomor 2, ibu membeli banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini ada makna gandanya ya. Jadi ada pemborosan kalimat. Sudah ada kata banyak, ada kata buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, padahal banyak itu sendiri sudah menyatakan banyak ya. Kalau buah-buahan berarti banyak buah. Sayur-sayuran berarti banyak sayur. Jadi bisa diganti kalau mau menjadi kalimat efektif menjadi ibu membeli buah-buahan dan sayur-sayuran di pasar. Atau ibu membeli banyak buah dan sayuran di pasar. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, karena Robi sakit, Robi tidak berangkat sekolah. Ini ada subjek ganda. Ya, dalam kalimat efektif tidak boleh subjeknya ganda. Subjek ganda itu apa? Subjeknya lebih dari satu. Jadi kata Robi itu cukup satu saja. Misalnya seperti ini. Karena sakit, Robi tidak berangkat sekolah. Seperti itu ya. Oke, tentang kalimat efektif nanti belajar lagi ya. Kemudian kata baku ya. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, nah, di sini titik-titiknya yang paling tepat apa? Ya, titik-titik warga terhadap kebersihan lingkungan tempat tinggalnya perlu ditingkatkan. Nah, kata baku yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ya, ini dari kata peduli, bukan perduli ya, tapi peduli. Maka menjadi kepedulian warga terhadap kebersihan, bukan kepedulian atau bukan peduli warga. Jadi yang paling tepat adalah kepedulian. Ya, anak-anak. Oke, paham? Nanti disimak lagi. Kemudian teks yang berisi informasi tentang suatu hal yang atau fenomena yang terjadi di masyarakat baik berupa fenomena alam, budaya, dan proses terjadinya sesuatu merupakan pengertian dari ya teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi itu merupakan teks berdasarkan kejadian sebab akibat ya. Nah, dalam teks eksplanasi memiliki struktur. Yang pertama topik pembicaraan atau pernyataan umum, kemudian isi. Dalam isi itu ada urutan sebab akibat peristiwa. Kemudian yang terakhir itu ada interpretasi atau simpulan ya. Interpretasi itu pendapatnya penulis, simpulan penulis apa. Ya, jadi ini teks eksplanasi ya. Oke. Berikutnya, nah ini tentang formulir ya. Ada beberapa jenis formulir. Ada formulir pengiriman barang, ada formulir riwayat hidup, ada pendaftaran, ada lembar jawaban komputer. Kalau formulir yang ada pada gambar di soal ini, ya ini merupakan formulir ujian. Jika kalian melaksanakan ujian secara tatap muka ya, bukan keadaan pandemi secara di sekolah, maka menggunakan formulir seperti ini ya, lembar jawaban ujian. Ini lembar jawaban komputer ya, LJK namanya ya. Kalau kalian sudah belajar tentang pengiriman barang ya, tentang formulir pengiriman barang, formulir riwayat hidup, dan formulir pendaftaran. Nah, ini adalah formulir lembar jawaban komputer atau LJK. Paham ya untuk gambarnya? Oke, berikutnya merupakan kalimat bentukan. Tentunya anak-anak paham ya, sudah pernah belajar kalimat bentukan. Kalimat bentukan adalah kalimat yang berimbuhan ya. Kalimat bentukan itu merupakan kata dasar yang mendapatkan imbuhan tertentu sehingga menjadi sebuah kata baru. Maka kata itu disebut kata bentukan. Nah, imbuhannya bisa awalan, bisa sisipan, bisa akhiran. Ya,
Nah, kalau dalam kalimat ini ya, keputusan musyawarah, titik-titik kesepakatan bersama harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah yang paling lengkap yang mana? Yang paling tepat adalah berdasarkan. Ya, dari kata dasarnya dasar ya. Kata dasarnya adalah dasar, mendapatkan imbuhan ber dan akhiran kan, maka menjadi berdasarkan ya. Jadi awalannya ber, akhirannya kan, menjadi berdasarkan. Oke ya, ini namanya kalimat bentukan. Ya, menemukan kata bentukan ya, kata yang mendapatkan imbuhan, kata dasar yang mendapatkan imbuhan. Berikutnya tentang pidato. Isi pidato. Nah, ini merupakan isinya ya, bukan kalimat pembukanya tapi isinya. Dari kalimat pidato ini tentunya anak-anak sudah jelas ya. Isinya adalah rajin belajar agar memperoleh belajar rajin agar memperoleh nilai ujian yang memuaskan. Nah, itu yang paling tepat ya. Nah, memang kalau bahasa Indonesia harus banyak membaca ya. Nah, berikut ini ada cerita ya. Cerita tentang Paman Kura-Kura. Latarnya apa? Apa itu latar? Latar itu adalah tempat terjadinya. Latar bisa terbagi menjadi 3 ya. Latar waktu, latar tempat, latar suasana. Latar waktu berarti waktu terjadinya peristiwa. Kemudian kalau latar tempat berarti tempatnya, lokasinya di mana peristiwa itu terjadi, di mana cerita itu terjadi. Kemudian ada latar suasana. Latar suasana berarti suasana seperti apa? Sedihkah, bahagiakah ya. Nah, dalam cerita ini ya, dalam dongeng ini yang ditanyakan adalah latar waktu. Berarti waktu terjadinya itu kapan? Pagikah, siangkah, atau sore, atau malam, atau waktu liburan? Nah, kalau dalam cerita ini ada kalimat mentari baru saja bersinar dengan cerahnya. Baru saja bersinar berarti itu kejadian di pagi hari. Maka jawabannya adalah pagi hari ya. Tuh untuk latar waktu. Oke, paham ya? Kemudian amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan. Pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita ya. Pesannya, pesan moralnya, amanatnya. Nah, dari cerita Paman Kura-Kura ini amanat yang ingin disampaikan adalah kesombongan menyebabkan hilangnya kewaspadaan dan kesempatan yang dimiliki. Di sini Paman Kura-Kura sombong sesaat ya, tetapi itu berakibat fatal ya. Dengan mengatakan, "Hore, aku hebat, aku bisa terbang." Dia kehilangan pegangan. Yang tadinya dia menggigit kayu, akhirnya kayunya terlepas. Dia tidak kehilangan kewaspadaan, akhirnya kesempatan untuk terbang hilang, akhirnya dia terjatuh. Seperti itu ya, tentang pesan moral ya. Bagaimana anak-anak? Nanti disimak lagi videonya, dipahami lagi. Kisi-kisi soal untuk ujian seperti ini ya. Jadi soalnya bentuknya seperti ini ya, hanya nanti mungkin berubah kalimatnya, berubah ceritanya, berubah paragrafnya, tetapi urutannya seperti ini. Ada iklan ya, ada latar cerita, mana cerita, ada kata kunci, ada gagasan pokok, ide pokok, ada kalimat kata bentukan, ada pantun ya, seperti ini. Ada jenis paragraf berdasarkan letak kalimat. Oke anak-anak ya, dipahami lagi, dipelajari lagi, kemudian bisa mencari contoh soal-soal yang lain sehingga kalian benar-benar siap untuk ujian. Oke?